Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Membit. Perkenalkan, nama saya Septian Pranoto dengan NIM 1714422054. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang bibliografi dari tokoh yang saya pilih, yaitu Roman Abramovich. Oke. Kisah hidup beliau ini, Roman Abramovich ini lahir pada tanggal 4 Oktober 1966 di Saratov, Rusia. Dari keluarga kelas menengah ke bawah, kehidupan Roman ini penuh dengan tantangan, dimulai dari usia muda ketika ia kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal ketika ia baru berusia 1 tahun, diikuti dengan kematian ayahnya, Arkady Nakimovich Abramovich, pada kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi ketika Roman masih berusia 4 tahun. Dan kedua hal tersebut menjadikannya yatim piatu pada usia yang sangat muda. Kemudian Roman Abramovich itu dibesarkan oleh pamannya di Ukta, dan Roman tidak menyerah pada kesulitan. Pada saat dia menjadi seorang mahasiswa, dia memulai bisnisnya dalam bisnis pembuatan mainan plastik. Ya, berlanjut di tahun 1988, Roman Abramovich mendirikan sebuah pabrik boneka yang menjadi cikal bakal awal perjalanan bisnisnya, dan yang menjadi landasan bagi ekspansi bisnisnya ke sektor seperti minyak, ternakan, dan investasi. Abramovich menunjukkan kemampuan finansialnya dan memanfaatkan reformasi yang terjadi di Rusia pada saat itu. Dan melalui berbagai episode yang berwarna, termasuk terlibat dalam perang aluminium di industri aluminium Rusia. Dan Roman Abramovich berhasil mengembangkan kerajaan ekonominya. Kemudian pada tahun 2000, ia menjadi satu-satunya pemilik Sitnev setelah pengunduran diri dari Boris Berezovsky. Kemudian keberhasilan yang besar datang pada tahun 2005 ketika Abramovich berhasil menjual 73% sahamnya di Sitnev kepada Gazprom dengan nilai sekitar 13 miliar US dollar dan mencatatkan keuntungan yang substansial. Dan Roman Abramovich itu terus memperluas bisnisnya. Kemudian dia juga terlibat dalam kegiatan amal dan mendirikan yayasan di Chukotka, Rusia, untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Dan selama masa jabatannya juga sebagai gubernur di Chukotka dari tahun 2000 hingga 2008, dia menginvestasikan sekitar 1 miliar dolar untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah tersebut. Pada Juni 2003, Roman Abramovich membeli mayoritas saham tim sepak bola Chelsea Football Club dan mengubahnya menjadi tim sukses dalam waktu yang cukup singkat menurut saya. Selain itu, ia juga menjadi sponsor klub sepak bola CSKA Moskow pada tahun 2004 karena sebagai respon terhadap tuduhan tidak patriotik setelah mengambil alih kepemilikan Chelsea. Meskipun hal tersebut cukup kontroversial, Abramovich terpilih sebagai individu paling berpengaruh dalam sepak bola Rusia pada tahun 2004. Kemudian beralih ke bidang investasi, pada tahun 2015, Roman Abramovich menginvestasikan sekitar 30 juta dolar untuk mendukung perusahaan rintisan Israel, yaitu Music Messenger. Kemudian dalam majalah Forbes mencatat kekayaan Abramovich mencapai puncaknya pada sekitar 12,4 miliar US dollar pada Maret 2022. Tapi data terbaru pada 2023 mencatat penurunan menjadi kurang lebih 8,7 miliar US dollar dikarenakan konflik Ukraina dan Rusia pada saat itu. Meskipun kesuksesannya, Abramovich itu tidak luput dari berbagai kontroversi, termasuk tuduhan yang tidak etis selama perang aluminium dan masalah hukum pada awal tahun 1990-an. Dan kehidupan pribadinya itu, Roman Abramovich sendiri itu melakukan 3 kali pernikahan, dan yang terakhir dengan Dasya Zhukova pada tahun 2008. Tapi Roman Abramovich tetap menjadi figur yang menarik dalam perjalanan hidup yang beliau mengalami perjalanan hidup yang cukup luar biasa, cukup berbagai tantangan dan kesuksesan bisnis yang didapatkan dan kontribusi pada pengembangan masyarakat di negara Rusia. Oke. Berikutnya membahas tentang teori pengembangan diri seorang Roman Abramovich. Di sini yang pertama menurut saya dia berkaitan dengan teori psikososial dari Erik Erikson, di mana ada trust versus mistrust. Itu pengalaman kehilangan orang tua pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan emosional Roman Abramovich, terutama pada fase kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana itu menciptakan dasar untuk kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap dunia sekitar Roman sendiri. Berikut ada intimacy versus isolation. Dalam tahap dewasa muda, pernikahan dan hubungan bisnis dapat menjadi sebuah sumber dukungan atau risiko isolasi. Dan Roman Abramovich itu perlu mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk menciptakan harmoni antara keintiman dan tuntutan bisnis. Berikut ada teori kepribadian dari Carl Rogers, yaitu perkembangan kepribadian. Abramovich sendiri itu meyakini pada kekuatan internal untuk pertumbuhan individu. Bisnisnya menjadi wadah untuk
aktualisasikan kreativitas dan kepemimpinan, mencerminkan upaya untuk mencapai potensi penuhnya. Berikutnya ada teori logoterapi dari Viktor Efron, yaitu ada makna hidup melalui kegiatan amal yang dia lakukan dan perannya sebagai gubernur selama 8 tahun kurang lebih di Chukotka. Roman Abramovich itu mencari makna hidup dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kemudian menggambarkan prinsip logoterapi bahwa makna hidup ditemukan melalui pengabdian dan memberikan makna kepada atau bagi orang lain. Berikutnya teori pengembangan karir dari Donald Super. Wisdom of vocational preference. Karir Abramovich yang dalam bisnis cukup beragam, dari pabrik boneka hingga industri minyak dan mencakup investasi juga, mencerminkan adaptabilitasnya dalam menghadapi dinamika dunia bisnis dan perubahan jalur karir seiring waktu. Berikutnya, teori resiliensi. Ketahanan terhadap tantangan dari seorang Roman Abramovich ini menunjukkan tingkat resiliensi yang cukup tinggi. Beliau mampu mengatasi tantangan seperti kehilangan orang tua pada saat usia muda dan berbagai kontroversi bisnis yang dia dapatkan. Kemudian keberhasilannya juga bukan hanya sebatas bertahan, melainkan mengubah tantangan menjadi sebuah peluang dan mencerminkan ketahanan mental dan keuletan yang cukup kuat. Berikutnya kehidupan dan karir dari seorang Roman Abramovich. Oke, itu ada latar belakang dan masa awal. Dia lahir pada tanggal 24 Oktober 1996 di Saratov, Rusia, dari keluarga kelas menengah ke bawah. Kemudian kehilangan kedua orang tuanya pada saat usia muda dan menjadi yatim piatu setelah kematian ibu pada usia 1 tahun dan ayahnya pada usia 4 tahun. Kemudian dibesarkan oleh pamannya di Ukta dan memulai bisnis pertamanya yaitu mainan plastik pada saat dia menjalani kuliah sebagai mahasiswa. Kita perkembangan bisnis seorang Roman Abramovich. Pada 1998, dia mendirikan pabrik boneka dan yang menjadi landasan ekspansi ke sektor minyak, peternakan, dan investasi. Kemudian dia juga sukses dalam perang aluminium di industri aluminium Rusia dan membangun kerajaannya sendiri. Dia pada tahun 2000, dia menjadi pemilik tunggal Sitnev setelah pengunduran diri dari Boris Berezovsky. Dan puncaknya itu pada tahun 2005 dengan penjualan saham Sitnev ke Gazprom senilai 13 miliar US dollar. Kemudian kegiatan amal dan politik yang dilakukan oleh seorang Roman Abramovich, dia itu terlibat dalam kegiatan amal seperti mendirikan sebuah yayasan di kota Chukotka dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terus kemudian juga menjadi gubernur di kota tersebut selama kurang lebih 8 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Kemudian juga menginvestasikan uangnya sekitar 1 miliar dolar untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah tersebut. Kemudian pembelian tim sepak bola Chelsea dan hal kontroversi. Pada Juni 2003, dia membeli markas saham Chelsea dan mengubahnya menjadi tim sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian dia juga menjadi sponsor CSKA Moskow pada 2004 karena merespon tuduhan yang membuat dia katakan tidak patriotik setelah membela Chelsea. Kemudian meskipun hal tersebut kontroversial, beliau terpilih dari divisi paling berpengaruh dalam sepak bola Rusia pada tahun 2004. Kemudian investasi di musik messenger dan kekayaannya. Ya, kita tahu pada tahun 2015, Roman Abramovich menginvestasikan sekitar 30 juta dolar ke perusahaan musik rintisan Israel, yaitu Musik Messenger. Kemudian dalam majalah Forbes, diketahui kekayaannya mencapai puncaknya pada 12,4 miliar pada Maret 2022, namun turun menjadi sekitar 8,7 miliar US dollar pada tahun 2003. Kemudian kontroversi dan kehidupan pribadinya. Terlibat dalam kontroversi termasuk tuduhan tidak etis selama perang aluminium dan masalah hukum pada awal 1990-an. Kemudian dia juga gagal dalam pernikahannya karena dia menikah sebanyak 3 kali, yang terakhir dengan Dasha Zhukova pada tahun 2008. Tapi dia juga tetap menjadi figur yang menarik dan banyak melakukan kontribusi kepada masyarakat. Dia tetap menjadi figur menarik dengan perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa, berbagai tantangan yang dia lewati, kesuksesan bisnis yang dia dapat, dan kontribusi pada perkembangan masyarakat di kota atau di negara Rusia. Mungkin itu saja bibliografi dari seorang Roman Abramovich. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.